Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, singkat saja, langsung saja saya akan melanjutkan pelajaran tajwid part 1. Sekarang akan melanjutkan part 2-nya. Mudah-mudahan dapat memberi pemahaman kepada kita semua, karena ilmu tajwid itu ilmu yang merupakan sebuah alat pembelajaran supaya kita mengenal rambu-rambu pembacaan Al-Quran, agar pembacaan Al-Quran itu sesuai dengan ilmu tajwid. Tanpa ilmu tajwid, tentu bacaan Al-Quran tidak mungkin akan benar. Karena apa? Karena tidak memahami landasan-landasan hukum-hukum yang ada pada ilmu tajwid. Mohon maaf para pemirsa bila mana keterangan-keterangan yang saya sampaikan nanti masih banyak kesalahan dan masih banyak kekeliruan, karena maklum masih pemula. Jadi ya tahu sendirilah, masih grogi. Oleh karena itu mohon dimaklumi saja. Baiklah, saya akan lanjutkan. Kemarin telah dijelaskan tentang nun mati dan tanwin, dan sudah kita pahami bersama apa itu tanwin. Kini kita akan melanjutkan satu persatu tentang hukum-hukum nun mati dan tanwin. Mari kita simak para pemirsa semuanya. Di sini kita lihat bersama-sama hukum nun mati dan tanwin. Bila mana bertemu dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28, maka mempunyai 5 hukum. 5 hukum. Yang pertama itu izhar. Yang pertama izhar. Izhar itu artinya jelas. Jelas. Maksudnya apa? Jelas. Jelas itu memantulkan huruf N. Memantulkan huruf N. Contoh seperti wanhar. Wanhar. Jadi ini bacaan izhar, nunnya itu jelas. Wanhar, begitu cara bacanya. Tidak boleh dengung, ya. Tidak boleh mingkem, ya. Harus betul-betul jelas. Izhar itu mempunyai 6 hukum. 6 huruf, maaf. Mempunyai 6 huruf. 6 huruf. Apa saja 6 huruf itu? Hamzah, ha, ha, ain, ghin, kha. Hamzah dan ha itu makhrajnya ada pada aqsal halqi. Aqsal halqi ini hamzah dan ha. Aqsal halqi itu apa? Tenggorokan bagian paling dalam itu disebut aqsal halqi. Hamzah, ha. Nah, kalau ha dan ain ini makhrajnya wasdol halqi. Wasdol halqi itu makhrajnya berada di tengah-tengah tenggorokan. Ha, ain. Nah, begitu. Ini makhrajnya ada pada tengah-tengah tenggorokan. Ha, ain. Begitu. Nah, kemudian kalau
ini ya, dua huruf ini ya, adnal halqi. Adnal halqi itu ujung tenggorokan paling atas. Ghin, kha, ghin, tenggorokan paling atas. Nah, 6 huruf ini disebut huruf halaq, huruf-huruf yang makhrajnya berada di tenggorokan. Begitu para sedulur. Lanjut. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halaq yang berjumlah 6 tadi, yakni hamzah, ha, kha, ain, ghin, maka harus dibaca izhar, artinya jelas. Kenapa izhar itu didahulukan keterangannya, paling awal keterangannya dibanding yang keempat-empatnya itu? Karena izhar itu bersifat original, artinya bersifat asli. Suara nun dan tanwinnya itu betul-betul suara asli, bawaan dari nun dan tanwinnya ya. Contoh yang bertemu dengan hamzah, kita simak baik-baik contohnya. Man amanah, harus jelas cara bacanya. Ini nun mati bertemu dengan hamzah. Ini hamzah itu sama dengan alif. Man amanah, jelas harus dibaca man amanah. Suara itu harus jelas memantulkan huruf n. Tidak boleh dibaca man amanah atau mang amanah, itu tidak diperbolehkan. Harus betul-betul terang, jelas suara nunnya. Nah, oleh karena itu izhar itu keterangannya didahulukan, dinomor satukan, karena izhar itu bersifat original ya, suara nun dan tanwinnya. Maaf, kita lanjutkan. Kemudian contoh yang bertemu dengan ha. Contoh seperti anhar. Anhar dibaca izhar. Kenapa? Karena lihat baik-baik ke sini. Ada nun mati bertemu dengan ha. Ini ha. Nun mati bertemu ha. Bila mana kita membaca nun mati yang berhadapan dengan ha, maka harus dibaca jelas, terang, memantulkan suara n. Anhar. Tidak boleh dibaca anhar atau anghar, tidak boleh, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Contoh tanwinnya ya. Sebab ini tanwan, tanwin, tanun. Ketiganya itu disebut tanwin. Ini tanwin, ini tanwin, ini tanwin. Baik itu ada di atas, di bawah, atau seperti ini. Domatain, fathatain, kasratain, domatain disebut tanwin pada ilmu tajwid itu. Ya, contoh yang tanwinnya ya seperti Sami'un alim. Sami'un alim, itu harus jelas. Suara tanwinnya itu harus betul-betul jelas. Sami'un alim, tidak boleh kita baca dengan bacaan
Sami'un alim itu tidak diperkenankan. Sami'un alim itu juga tidak diperbolehkan. Harus betul-betul jelas memantulkan suara N. Sami'un alim, seperti itu ya. Makhrajnya ain itu berada pada wasdul halqi, di tengah-tengah tenggorokan. Ain begitu. Sami'un alim. Begitu para pemirsa semuanya ya. Ini kedudukannya tanwin kemarin telah dijelaskan. Yang dinamakan tanwin itu nun sukun yang berada di akhir kata. Bila dibaca itu ada, bila ditulis enggak ada ya. Sami'un alim itu seakan-akan seperti ini para pemirsa. Kita lihat ke sini baik ya. Seakan-akan ada nun matinya seperti ini. Nah, seakan-akan seperti ini. Sami'un alim, seakan-akan seperti ini. Tapi wujud nunnya itu dalam bacaan saja, tidak ada dalam tulisan. Kalau dalam tulisan bentuknya tanwin seperti itu. Nah, itulah yang disebut tanwin ya. Makanya tanwin itu disatukan babnya dengan nun mati ya. Karena tanwin itu memang perubahan bentuk dari nun mati, suaranya persis nun mati. Itu hukumnya sama, satu derajat dengan nun mati, begitu para pemirsa ya. Contoh yang ghin seperti min ghillin ya, seperti ini. Min ghillin. Ghin ini makhrajnya berada di ujung tenggorokan, disebut adnal halqi, tenggorokan paling atas, paling bawah ya. Ghin, ro, ri, ru ya. Nah, kalau kita latihan makhraj huruf itu bacaannya seperti ini. Umpamanya kita sebutkan gha, ghan, ghali, ghar, naminal, mugh, nimu, ghan, ghali, gha, seperti itu. Itu melatih ghin para pemirsa. Kalau kita melatih makhrajnya ain, kurang lebih seperti ini rumusnya. An, ali, naminal, mur, nimu, an, ali, jelas. Nah, itulah ain itu wasdul halqi. Makhrajnya, tempat keluarnya hurufnya itu berada di tengah-tengah tenggorokan. Seperti itu ya. Nah, keterangan-keterangan tersebut mudah-mudahan bisa memberi pemahaman kepada kita tentang izhar ya. Tadi setelah dijelaskan kenapa izhar itu dinomorsatukan ya, terus berapa huruf izhar itu, dan huruf-huruf izhar yang ada 6 itu disebut huruf apa, dibagi berapa makhrajnya, sudah kami jelaskan. Mudah-mudahan bisa memberi pemahaman tentang makhrajnya, cara menyebutkan, melatih makhrajnya ain, makhrajnya ghain, makhrajnya hamzah. Hamzah itu makhrajnya kalau kita latih ya harus betul-betul jelas, seperti an, ali, a, naminal, mu, nimu, an, ali, a, seperti itu kalau kita melatih makhrajnya hamzah ya. Begitu para pemirsa. Itulah tadi sekilas kami sudah jelaskan tentang seputar izhar. Mudah-mudahan keterangan yang kami tuangkan tadi, yang kami jabarkan tadi, mudah-mudahan bisa memberi
keilmuan dan bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan para pencinta Al-Quran, para pecinta ilmu tajwid, mudah-mudahan mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf para pemirsa bila mana keterangan yang kami sampaikan itu masih berbelit-belit, masih dibolak-balik. Maklum, masih tahap-tahap awal, tahap-tahap belajar. Oleh karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari kami, mudah-mudahan memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.